Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Arita Maharani yang akan mempresentasikan mind mapping tugas bahasa Indonesia. Nah, untuk pertamanya ini tuh kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah bahasa Indonesia ini tuh awal-awalnya dari bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, karena dulu kan negara kita itu dalam bentuk Nusantara. Jadi masih belum ada tuh bahasa Indonesia atau bahasa resminya, dan masih berbagai budaya dan yang belum disatukan menjadi Indonesia. Jadi kalau dulu itu lebih gampangnya itu menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu strukturnya lebih nggak kompleks, lebih mudah. Terus pada saat Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928 itu mulai diresmikannya bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini juga ditulis teks proklamasi. Jadi teks proklamasi kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Terus habis sejarah kita bakal ke kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 3. Yang pertama, simbol persatuan dan identitas. Yang kedua adalah alat penghubung antar daerah dan budaya. Dan yang ketiga, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Jadi daerah kita itu kan berbagai macam, dan budayanya juga berbagai macam. Tentu bahasa daerah mereka juga banyak. Jadi agar kita tidak bingung untuk berpindah daerah, misalnya kita ke daerah A dan ke daerah B, itu kita nggak bingung harus pakai bahasa apa, jadi lebih mudah. Dan juga habis dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita bisa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini tuh ada 3, yang dimana sebagai bahasa resmi negara kita perlu tahu bahwa bahasa resmi negara itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dan bahasa pengantar pendidikan itu seperti kayak kita sekolah sehari-hari itu kan bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pada saat mapel-mapel tertentu kita bisa menggunakan bahasa lainnya. Terus bahasa penghubung antar budaya tadi, karena kan budaya kita berbagai macam dan banyak, gak cuma 1-2 tapi banyak. Jadi agar lebih mudahnya dan agar lebih simpelnya, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita dan sebagai bahasa penghubung antar budaya. Terus yang ketiga itu ada EGD yang terbaru, EGD kelima. Ada 2 kelompok besar unsur serapan dalam bahasa Indonesia berdasarkan taran integrasinya. Itu taran sudah lazim. Itu sudah lazim itu maksudnya dia sudah mengikuti ejaan Indonesia, diucapkan seperti kata asli Indonesia dan digunakan secara umum, seperti kayak kualitas, televisi. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu television, tapi kalau di Indonesianya itu udah ada yang namanya televisi. Terus kayak tenggat. Nah, kalau 2 itu yang unsur serapan belum lazim, itu dimana belum diubah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia. Terus terdengar seperti bahasa asing dan batas penggunaan tertentu. Itu kayak batas penggunaan tertentu itu kayak misalnya hanya di KTI atau kayak di gak umum, seperti kayak online, deadline, terus software. Nah, kalau bedanya kan tenggat sama deadline itu sebenarnya sama, cuman yang tenggat ini tuh dia sudah lazim sesuai dengan kaidah ejaan Indonesia, sedangkan yang deadline dia itu masih dalam bentuk bahasa asing. Nah, terus dari sejarah dan juga EGD ini tadi itu kita bisa ke tantangan bahasa Indonesia era Society 5.0. Itu ada dominasi bahasa asing. Nah, tadi ada beberapa bahasa yang belum dirubah ke dalam ejaan bahasa Indonesia, atau kadang kita masih lebih enakan untuk menggunakan bahasa asing tersebut karena kita belum sering dengar. Nah, karena itu tuh tantangan kita dalam dominasi bahasa asing. Terus kedua itu adalah bahasa gaul. Jadi banyak banget bahasa-bahasa gaul yang rumit, itu yang kurang
apa ya, kurang kurang umum lah, dan itu bisa menjadi tantangan bahasa Indonesia. Terus lunturnya minat berbahasa Indonesia karena masih banyaknya apa ya, masih banyaknya menggunakan bahasa asing dan lebih nyaman menggunakan bahasa asing, apalagi yang apa ya, yang udah terbiasa pakai bahasa Inggris itu tuh kadang kalau untuk ke bahasa Indonesia itu lebih sulit. Dan karena bahasa internasional kita kan bahasa Inggris, jadi banyak banget yang udah menggunakan bahasa Inggris, jadi buat bahasa Indonesia itu kayak kurang berminat. Dan juga ya pokoknya gitu deh, lunturnya minat berbahasa Indonesia. Nah terus kedua, cara menyikapinya itu bisa dengan edukasi dan literasi. Edukasi dan literasi itu kayak kita mengedukasi buat ayo untuk berbahasa Indonesia, dan juga literasi untuk memperbanyak menggunakan bahasa Indonesia. Terus kedua yaitu peran pemerintah dan media. Pemerintah berperan penting ya dalam meningkatkan bahasa Indonesia, meningkatkan minat berbahasa Indonesia, dan juga media sosial. Terus tanam rasa bangga terhadap berbahasa Indonesia. Kita harus bangga buat berbahasa Indonesia karena kita di negara Indonesia dan kita masuk WNI. Warga negara Indonesia, jadi harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, habis dari tantangan era 5.0 dan juga cara menyikapinya, kita bisa langsung ke upaya menghentikan kejahatan berbahasa Indonesia dan juga dampak kejahatan berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya banyak banget buat kejahatan-kejahatan berbahasa Indonesia. Itu bisa kayak bullying, terus kritik tapi kritiknya menyakitkan hati, dan juga banyak banget kayak tersebar hoax. Nah itu tuh dampaknya itu bisa ke dalam mental orang. Kita nggak tahu mental orang itu seberapa kuat seorang itu. Jadi kata-kata untuk berbahasa Indonesia atau berkata-kata dengan baik itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Kedua yaitu salah paham tadi, fitnah, hoax itu kan itu bisa menambah dosa kita juga. Terus yang ketiga itu konflik kayak sara, kebencian. Jadi kalau misalnya kita salah ucap aja itu mungkin bisa mengakibatkan konflik yang itu parah. Jadi karena itu, jadi upayanya yaitu dengan edukasi, terus penguasaan konten. Kita harus konten sebelum kita upload atau kita berikan ke orang lain itu kita harus bener-bener untuk cek konten itu harus diupload atau enggak konten itu perlu difilter atau enggak. Nah terus juga hukum. Jadi hukum itu sangat berperan penting dalam upaya menghentikan kejahatan berbahasa Indonesia. Nah setelah dari sejarah tantangan berbahasa Indonesia, dampak dan upayanya, kita geser ke warna hijau. Warna hijau ini tuh paragraf efektif. Jadi bahasa Indonesia itu juga terdapat paragraf efektif. Paragraf efektif itu apa sih? Jadi paragraf efektif itu yaitu paragraf yang mampu menyampaikan ide atau gagasan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Ada 3 syarat untuk jadi paragraf efektif, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan paragraf. Jadi tiap kalimatnya itu harus satu dan juga harus padu biar agak bingung ataupun biar logis. Terus pengembangan paragraf, dimana kita harus kembangin paragraf kita agar nggak monoton atau agar lebih agar lebih logis aja gitu. Terus ada 7 unsur kalimat efektif juga. Jadi ini masih satu linear, sama-sama tentang efektif. Satu yaitu kesatuan gagasan, dimana harus ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya harus jelas. Terus kedua harus padu, ada sebab dan akibatnya. Yang ketiga efektivitas kata, jadi kita nggak boleh boros-boros kata. Jadi kita harus mengetahui kata ini tuh pemborosan enggak sih. Terus kecermatan, logis, dan kepaduan bentuk. Kayak kepaduan bentuk ini tuh strukturnya harus lengkap. Terus ketegasan makna,
maknanya dalam unsur kalimat efektif yang akan kita buat itu harus kita lebih ketegasan maknanya harus ada. Setelah itu kita geser kembali ke warna kuning dan biru. Nah, kuning dan biru ini tuh tentang ragam bahasa formal. Jadi berbahasa Indonesia itu ada bahasa formal dan bahasa informal. Bahasa formalnya ini tuh biasa digunakan untuk penggunaan KTI, karya tulis ilmiah. Terus juga pada saat MC formal dan presentasi. Kadang kalau misalnya kita presentasi kayak di kelas ataupun presentasi saat kita skripsi nanti, ataupun nanti saat kita presentasi kayak di HRD ataupun di klien, itu kan harus menggunakan bahasa formal. Nah itu. Terus seberapa penting ragam bahasa formal? Ragam bahasa formal itu penting banget karena itu mencerminkan kesepuhan kita. Dimana kalau kita menggunakan bahasa informal dengan orang yang salah atau misalnya dengan keadaan yang salah, itu tidak mencerminkan kesopanan. Terus efektif karena dia bahasa formal itu tidak maksudnya sudah diringkes lah, sudah diringkes, pokoknya lebih efektif. Terus profesionalitas ini tuh lebih ke kayak KTI ataupun surat resmi itu pakai bahasa formal. Nah terus alat komunikasi ini tuh kayak kita pada saat MC itu kan juga harus formal, ada yang formal ada yang enggak. Tapi kalau misalnya kita menggunakan saat yang formal kita pakai bahasa formal. Terus juga mungkin pada saat presentasi dengan HRD atau presentasi dengan klien itu kita pakai bahasa formal, jadi dia bisa menggunakan alat komunikasi. Nah, terlihat berpendidikan. Nah, kalau misalnya kita pakai bahasa informal dengan keadaan yang tidak tepat, itu kita kelihatan kamu tidak berpendidikan gitu. Terus ada juga tadi, ini masih bersangkutan walaupun berbeda. Dia kan kita tadi udah bahas, jadi sudah dibahas bahwa bahasa formal itu di KTI. Nah sekarang kita akan membahas tentang KTI. Jadi sistematika penulisan KTI. Sistematika penulisan KTI ini tuh ada 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, dimana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Latar belakang ini tuh seperti kayak kenapa kita harus memilih untuk judul tersebut atau kita harus memilih masalah tersebut. Nah itu latar belakangnya, alasan kenapa kita memilih masalah tersebut atau alasan kenapa kita memilih untuk membuat KTI itu. Kedua yaitu ada rumusan masalah. Jadi ini rumusan masalah ya, apa aja yang akan kita bahas, rumusan masalah-masalah apa yang akan kita cantumkan di karya tulis itu. Terus tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Dan tujuan penulisan itu tujuan dari kamu bikin KTI itu apa, biasanya tujuan dari rumusan masalahnya sih. Terus manfaat penulisan juga manfaat penulisan untuk bikin KTI itu apa. Bab 2 yaitu metode penelitian. Itu ada jenis penelitian, deskripsi konsep, dan operasional variabel. Maaf Ibu. Bab 2 ini tuh ada landasan teori sama hipotesis penelitian. Landasan teori itu kayak teori-teori pendahulu, teori-teori dokter dan buku-buku ilmiah. Dan juga hipotesis penelitian itu kayak hipotesanya penelitian, anggapannya masih kayak penelitian ini tuh nanti tuh hasilnya kayak gini, maksudnya masih belum hipotesis aja gitu, masih belum fix hasilnya seperti apa. Terus bab 3 ini tuh ada metode penelitian, jenis penelitian, deskripsi konsep dan operasional variabel, populasi dan sampel, lalu ada jenis sumber dan teori, juga teknis analisis dan pengujian data. Untuk jenis penelitian ini masuk jenis-jenis apa, dan juga
deskripsi konsep dan operasional variabel biasanya kayak variabel-variabel yang ada dalam penelitian tersebut itu dijabarin satu persatu. Dan juga populasi dan sampel yang dipakai dalam penelitian tersebut itu berapa dan sampelnya itu apa aja. Terus jenis dan sumber teori, teknik analisis pengujian data. Dan terus bab keempatnya ini tuh ada gambaran umum objek penelitian. Tidak terlihat apa gue. Gambaran umum objek penelitian. Jadi gambaran umum objek penelitian itu nanti itu seperti apa. Terus deskripsi hasil itu bagaimana, dan pengujian hipotesis yang sudah ada di bab 2 itu nanti diuji apakah benar hipotesisnya ataukah masih belum tepat. Terus bab kelima itu penutup, kesimpulan, saran, daftar pusaka, dan lampiran dari kesimpulan yang didapat dari penelitian itu apa. Terus saran untuk kedepannya itu atau untuk penelitian lebih lanjutnya itu sarannya apa agar lebih diperbaiki lagi dan agar lebih perfect lagi. Dan juga daftar pustaka itu dari yang diberikan linknya lah. Terus lampiran. Dan terakhir ini tuh ada menghindari plagiarisme. Jadi saat kita membuat KTI itu kita harus hindari plagiarisme. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 1, mencantumkan sumber atau biasa footnote itu yang kalau misal ada angka kecil di kalimat terus di bawahnya ada tulisan itu footnote. Terus juga di parafrase, dan juga bisa untuk cek plagiarisme. Banyak banget cek plagiarisme itu mungkin bisa dicoba untuk ngecek plagiarisme. Setelah dicek plagiarisme bisa untuk parafrase kembali agar plagiarismenya rendah, dan juga menggunakan bahasa sendiri. Jadi usahakan menggunakan bahasa sendiri karena ada bahasa ilmiah yang itu bisa diparafrase dengan bahasa sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.